Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Pada hari Sabat yang penuh dengan sukacita ini, kita kembali lagi berjumpa bersama-sama untuk dapat mempelajari dan juga berdiskusi tentang pelajaran sekolah Sabat kita. Pada hari Sabat yang luar biasa ini, telah bersama dengan saya, hamba Tuhan Pendeta Muda Rinaldi Barus. Selamat Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Pada hari Sabat yang indah ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang luar biasa yang judulnya adalah hidup untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut dalam pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, pada hari Sabat ini kami akan belajar pelajaran sekolah Sabat. Tuhan akan memberkati masing-masing kami, sehingga ketika kami belajar sekolah Sabat, maka kuasa serta hikmat yang Tuhan akan berikan kepada kami, sehingga kami akan mengerti dan dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama dengan kami di sepanjang acara ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang menjadi ayat tema kita pada hari Sabat ini dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ketika kita dalam keadaan senang, ya, ketika kita dalam keadaan yang bahagia, pasti kita memperoleh sukacita. Tetapi pada pelajaran Sabat ini, kita akan mempelajari suatu pelajaran yang luar biasa, di mana kita diajak untuk dapat bersukacita ketika kita dalam keadaan susah, ya. Dimana kalau kita lihat dan perhatikan bahwa sukacita ini bukan dalam bentuk perasaan kita saja, tapi di sini ditekankan tentang bagaimana sukacita ini akan menolong kita untuk dapat memberikan kita kekuatan di dalam permasalahan kita sehingga kita dapat bersukacita. Untuk itu pada hari Sabat ini kita akan sama-sama berdiskusi pelajaran sekolah Sabat kita, di mana hamba Tuhan Pendeta Rinaldi akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya bersukacita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Sebagai pertanyaan pertama Pak Pendeta, kira-kira bagaimana cara kita untuk dapat bersukacita di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi? Baik, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Sabat untuk saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing dimanapun berada. Nah, saat ini kita akan sama-sama, tadi sudah didahului oleh Pendeta Muda Jenry. Nah, dengan pertanyaannya bagaimana caranya bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Nah, ini suatu pertanyaan yang mungkin teorinya gampang tapi prakteknya susah. Nah, bagaimana bisa saya tenang padahal cicilan, padahal banyak di situ banyak tanggungan yang harus saya keluarkan biayanya. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang lupa dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, di hari Minggu di sini dikatakan ada seorang tokoh yang terkenal khususnya dalam Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Nah, Paulus dikatakan di sini dia sedang di dalam penjara. Nah, kita bisa bayangkan posisi kita berada di penjara, bagaimana caranya kita bisa bahagia. Nah, saya rasa itu adalah hal yang susah. Bukan hanya kita sendiri yang sedih, tapi keluarga besar kita juga pasti merasakan sedih. Anak saya, keluarga saya sedang dalam penjara. Pasti itu akan membuat malu. Nah, begitu juga dengan Paulus. Nah, dikatakan di sana bahwa Paulus sekalipun dalam penjara, dia tetap menyampaikan kabar baik untuk orang-orang, khususnya di jemaat Filipi. Nah, dia sampaikan kabar baik di sana meskipun dia di dalam penjara. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersukacita? Nah, di pelajaran kita sudah jelas di sini dikatakan ada dua caranya supaya kita tetap bersukacita dalam di tengah-tengah kesulitan kita. Yang pertama dikatakan harus bersukacita meskipun tidak memiliki alasan. Nah, bagaimana caranya saya bersukacita padahal tidak saya temukan apa alasannya saya bisa bersukacita? Nah, itulah usahakan diri kita di sini supaya kita selalu bersukacita, jangan mencari alasan untuk bersukacita. Dan yang kedua, kita harus bersukacita pada saat kita tidak menyukainya. Nah, di tengah-tengah kita rame, padahal kita di situ merasa kesepian, kadang-kadang kita bisa sedih. Tapi itu anggap saja tidak ada katanya.
Nah, biarlah kita merasa di situ walaupun tidak kita sukai, kita harus bawa enjoy, kita harus bawa happy. Nah, supaya kita juga menikmati sukacita walaupun di tengah kesulitan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa saya bagikan untuk pertanyaannya tadi, Pak Pendeta. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali tentang bagaimana cara kita bersukacita di tengah kesulitan kita ya. Pengalaman tadi dari Rasul Paulus yang Pak Pendeta telah jelaskan bahwa walaupun dalam penjara ternyata dia masih bersukacita ya, dan bahkan dia menguatkan saudara-saudaranya yang lain dan bahkan kita saat ini untuk terus bersukacita ya. Jadi mungkin ketika kita dalam keadaan susah, jangan itu membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi itu harus membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga itu dapat menjadi sukacita bagi kita dan juga dapat kita bagikan sukacita itu kepada orang lain. Tapi muncul ini sebuah pertanyaan, Pak Pendeta ya kan. Tadi kita ditekankan bahwa dalam keadaan susah kita harus bersukacita. Kenapa enggak seperti ini saja? Kenapa harus ada kesusahan? Kenapa enggak kebahagiaan saja supaya kita lebih bersukacita? Tapi kenapa yang Tuhan buat malah kita ada kesusahan supaya kita bersukacita? Mungkin Pak Pendeta bisa menolong kita untuk menerangkan ini. Baik, terima kasih. Nah, ini sering jadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kesusahan yang selalu didatangkan oleh setan atas izin Tuhan? Nah, kenapa selalu kesusahan? Kenapa tidak jalannya lurus saja biar enak? Nah, kalau kita lihat juga ada pengalaman di pelajaran hari Senin di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sebenarnya kalau kita lihat peta, hanya 4 hari saja mereka bisa tiba di tanah Kanaan dengan selamat. Namun Tuhan ada maksud lain. Tadinya harus 4 hari, hanya 4 hari, sekarang harus 40 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun berjalan, meski harusnya tadi hanya 4 hari, sekarang harus 40 tahun. Dan tidak hanya sampai di sana, perjalanan dari bangsa Israel ketika mengalahkan kota Yeriko. Nah, sebenarnya bisa saja Tuhan buat gampang. Sudah, nggak usah kalian keliling-keliling sampai 7 hari. Mungkin saja Tuhan katakan, sudah, kalian teriak saja, selesai semua masalah. Tapi Tuhan tidak lakukan seperti itu. Nah, Tuhan katakan 1 hari kalian harus kelilingi sekali kota Yeriko. Hari kedua juga seperti itu, sekali saja. Tapi pas hari ke-7 nanti kalian kelilingi 7 kali sambil bersorak, sambil bunyikan trompet katanya. Nah, inilah perintah Tuhan. Dan memang di sana kota Yeriko runtuh. Tapi keruntuh ini bukan karena suara. Ini pelajaran kita mengingatkan di sini, bukan karena getaran suara. Kalau kita pun teriak ini sampai kerongkongan kita sampai putus, sampai habis suara kita, saya yakin bangunan ini tidak akan runtuh. Tapi ada di sana maksud Tuhan. Di dalam paragraf yang keempat dikatakan di sana, saya bacakan di sini Pak Pendeta ya. Bersorak dengan keras tidak akan menimbulkan getaran hingga memicu dinding runtuh. Ketika Allah memanggil orang Israel untuk bersorak, itu adalah jenis sorakan yang sama seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 66. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Itulah maksud Tuhan. Jadi kenapa terus kita mengalami banyak kesusahan dalam pribadi juga, dalam jemaat kita juga Pak Pendeta, kita menggembalakan di jemaat Kuaro. Banyak sekali tantangan. Sekarang ada rencana untuk membangun. Nah, tantangannya tidak hanya dari dalam, tapi dari luar pun ada tantangan. Adalah surat izin susah, surat sertifikat susah. Nah, banyak kendala. Tapi kita imani apabila kita percaya kepada Tuhan, meskipun 40 tahun berjalan di padang gurun seperti bangsa Israel, Tuhan akan berikan tempat yang indah, yaitu tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Begitu juga kehidupan kita, meskipun banyak tantangan, tapi biarlah kita tetap setia. Nah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Mungkin itu sedikit tambahannya Pak Pendeta. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa maksud Tuhan untuk mengizinkan terjadinya masalah dalam kehidupan kita itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita ya, tetapi itu adalah bukti bagaimana Tuhan sayang kepada kita, dan ada sesuatu yang Tuhan berikan nantinya, sesuatu yang luar biasa besarnya yang Tuhan telah janjikan. Ya, inilah yang menjadi pegangan kita dan juga menjadi harapan kita ketika kita dapat mempelajari pelajaran kita ini ya, bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita masih dapat bersukacita. Jadi jangan karena ada kesulitan yang terjadi bukan kita membuat kita marah sama Tuhan ya, tetapi di dalam hal itu kita harus bersyukur karena itu akan melatih kita
untuk terus dapat bersukacita kepada Tuhan. Nah, jadi Pak Pendeta, kan kita ditekankan untuk terus bersukacita, ya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita lakukan, kita harus bersukacita. Jadi seolah-olah ini bersukacita ini harus menjadi karakter kita atau menjadi tabiat kita. Nah, bagaimana ini cara membuat agar sukacita ini dapat menjadi karakter dan juga dapat menjadi tabiat dalam kehidupan kita, sehingga seperti pelajaran yang telah kita pelajari, apapun yang kita hadapi, kita harus selalu bersukacita. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin saya secara pribadi pun masih dalam tahap ini untuk belajar, Bapak Ibu ya. Jadi itu juga Pak Pendeta, masih saya dalam pelajaran ini. Bagaimana karakter memuji Tuhan itu harus dilakukan dalam keadaan apapun. Nah, kalau saat kita senang, kadang-kadang saya lupa untuk memuji Tuhan. Nah, tapi kalau saat susah, Tuhan sudah mau habis gaji, beras sudah tidak ada lagi nih. Gimana nih? Itu keluar pujian. Tuhan, Engkau lah yang punya bumi ini, Engkau yang memilikinya semua. Tuhan berikan. Nah, Tuhan cukupkan saya. Nah, jadi pada saat yang susah-susah seperti inilah kadang-kadang kita lupa untuk memuji nama Tuhan. Tapi pelajaran hari Selasa juga diingatkan di sini, Bapak Ibu. Ternyata pujian itu bukan pada saat kita susah saja, tapi pada saat sukacita juga harus dilakukan. Dan itu merupakan tabiat. Nah, saya bacakan di sini. Paragraf pertama, pujian adalah suatu yang harus kita biasakan sampai itu mengubah dari suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu kepada atmosfer di mana kita hidup. Nah, jadi ini harus dilakukan setiap hari. Ini menjadi karakter. Saya bisa jago, contohnya ini bisa main badminton bisa bagus karena sudah ditabiatkan, sudah dilatih entah 3 kali dalam seminggu atau apapun itu dilatih bagaimana supaya bisa berkhotbah dengan baik, ada latihannya supaya baik. Nah, jadi semua itu harus bisa menjadi tabiat. Kalau kita tidak buat tabiat, itu tidak akan bisa. Dan diingatkan di sini ketika kita memuji harus ada 3 yang harus kita tekankan. Yang pertama, pujian yang kita harus sampaikan kepada Tuhan adalah pada saat kita melihat sekeliling kita. Nah, ini bisa saja taman, bisa saja itu tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Saya di tempat pelayanan, karena jemaat kita banyak yang bekerja di kebun sawit. Nah, setiap hari kadang-kadang kalau melawat ke kebun, nah saya melihat pohon sawit ini, wah sangat indah. Karena di kampung halaman saya, Pak Pendeta, tidak ada sawit. Nah, makanya saya kasih tahu sama orang tua di sini, sawit mantap mak. Coba di sini dulu buat sawit. Nah, mereka tidak percaya. Nah, jadi karena berbeda ini di kampung halaman, karena sukanya di sana hanya buah-buahan, sayur-sayuran, untuk sawit berbeda. Nah, ketika saya melihat pohon sawit, Bapak Ibu, yang ada di rumah, itu luar biasa indahnya. Kalau kita di puncak ya, kita lihat rata, rapi semuanya. Disitulah bisa kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan menciptakan tanaman yang bisa mengindahkan mata kita. Dan yang kedua, dalam pujian kita juga adalah kita harus mengingat apa yang telah kita lihat. Nah, dalam kehidupan kita secara pribadi, saya rasa banyak perjalanan kehidupan kita, tuntunan Tuhan, itu yang harus kita sampaikan pujian. Nah, kalau saya bicarakan di hidup saya, nah ini panjang juga, tapi saya melihat dari tadinya tidak berpikir bisa berdiri, bisa duduk di tempat ini, tiba-tiba Tuhan tuntun sampai saat ini. Nah, itulah satu sukacita yang harus kita pujikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di sini, pujian itu harus dipraktikkan saat kita membicarakannya. Nah, pujian itu tidak hanya bisa lewat kata-kata kita dalam hati kita, tapi pujian itu harus disampaikan kepada orang banyak. Nah, itulah pujian, menjadi saksi baik kepada orang lain maupun kepada diri kita, menguatkan iman kita. Jadi itulah tujuan, itulah cara supaya karakter kita bisa memuji Tuhan setiap hari. Dan itu biarlah kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Pendeta ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semakin lagi kita lebih mengerti lagi tentang bagaimana kita harus bersukacita sebagai umat-umat Tuhan ya. Dimana tadi begitu luar biasa yang diterangkan oleh Pak Pendeta Rinaldi tentang sukacita itu harus menjadi tabiat kita ya. Diulang tadi bagaimana agar itu menjadi tabiat, agar selalu diulang-ulang ya, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita temui, dari apa yang kita lakukan, kita harus memuji Tuhan di dalamnya sehingga kita akan selalu bersukacita. Amin. Ya, luar biasa sekali.
untuk pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta, ya. Ketika kita memperhatikan ya banyak hamba-hamba Tuhan, mereka selalu memuji Tuhan, mereka selalu bersukacita. Tetapi ada sebuah situasi yang mereka hadapi yang tidak sesuai dengan yang mereka lakukan, ya. Ada situasi buruk, ada kesulitan yang mereka hadapi. Nah, jadi kira-kira apakah selalu ada resiko ketika kita ini mau bersukacita, ketika ini kita memuji Tuhan, apakah akan ada resiko yang kita hadapi, ya? Karena kalau kita lihat pengalaman ada beberapa hamba Tuhan yang harus menghadapi ini. Baik, terima kasih. Nah, ini sering sekali ada risiko Bapak Ibu. Nah, jadi kita lagi senang, banyak orang yang sedih. Nah, ini kadang-kadang inilah namanya manusia yang masih ada di dunia ini. Jadi kita yang punya mobil, tetangga kita yang panas. Nah, kita yang punya AC yang baru, tetangga kita yang kepanasan di rumah. Nah, kita yang punya kipas di rumah, tetangga kita juga yang bisa saja berkeliling kepalanya pusing, berputar. Nah, jadi bisa saja kebahagiaan kita yang kita alami saat ini banyak orang yang tidak suka. Nah, apalagi kita lagi tidak baiknya. Nah, sedang jatuh-jatuhnya, tapi itulah namanya manusia. Nah, begitu juga satu pengalaman di hari Rabu dikatakan di sana ada seorang rasul yang bernama Paulus dan juga Silas. Mereka menyampaikan kabar baik untuk semua orang di sana. Khususnya ada suatu tempat, ternyata di sini ada seorang perempuan, ya pekerjaannya bagian tenun. Kalau sekarang ini ya penyihir ataupun peramal. Nah, itulah pekerjaan dari ibu ini. Nah, ketika Paulus datang ke tempat sana, nah ibu ini seolah-olah menentang, tapi seolah-olah menyambut mereka datang. Ini dia Paulus, hamba Tuhan itu sudah datang katanya. Nah, itu sebenarnya dia mengamarkan supaya warga sekitar tahu ini adalah pengikut Yesus. Nah, sudah berhari-hari ini terus perempuan ini menyampaikan seperti itu, sehingga Paulus katakan keluarlah roh jahat dari perempuan ini. Dan keluar roh itu. Dan setelah itu Bapak Ibu, ibu ini roh jahat yang ada di tubuhnya keluar. Dan orang yang sudah menganggap itu adalah mata pencarian, ibu tadi yang sudah bisa bernubuat atau lain sebagainya, bisa dia seperti itu dilakukan, itu sudah menjadi mata pencarian, sehingga orang menganggap kalau sudah hilang nanti rohnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga apa yang mereka lakukan, dilaporkanlah ke pemerintahan. Setelah di pemerintahan dihasutlah sama warga ini. Mereka ini orang Yunani, Yahudi. Mereka mengajarkan ajaran untuk menyembah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu sudah ditolak. Nah, jadi kesaksian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas ini bertentangan juga. Jadi tapi kita lihat Paulus dan Silas ketika mereka masuk dalam penjara, mereka sudah dipukuli, sudah dikatakan di sana tidak ada yang memberikan balsam pun, walaupun sudah babak belur. Nah, tetapi di dalam penjara pun tidak putus namanya pujian kepada Tuhan. Nah, ini dalam penderitaan Paulus alami, tidak pernah dia putus memuji nama Tuhan. Dalam penjara, nah mereka berdoa, khususnya Paulus dan Silas, dan ternyata diajak juga orang-orang yang ada di penjara itu, dan diajak untuk berdoa dan memuji nama Tuhan di sana. Terjadilah tiba-tiba gempa, dan itu membuat pintu engsel itu lepas semuanya. Kalau secara logika ini tidak mungkin hal ini terjadi. Bagaimana mungkin gempa yang ada? Kalau logika ya, kalau kita ada gempa paling runtuh bangunan. Kalau untuk pintu engsel ataupun gembok, saya rasa tidak akan mungkin ini putus. Nah, jadi inilah ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di sana untuk menyatakan kepada para pekerja di sana, kalau sekarang para polisi di sana mengingatkan bahwa yang ditahan ini adalah hamba Tuhan. Dan di dalam penjara pun setelah dibuka itu engsel, mereka tidak keluar, satu pun tidak ada yang keluar. Baik Paulus maupun Silas maupun tahanan yang lain. Sehingga dikatakan di sana mereka hampir mau bunuh diri, ini penjaga. Nah, tapi oleh karena Paulus katakan jangan celakakan dirimu. Nah, mereka setelah itu singkat cerita, penjaga itu pun bertanya bagaimana saya mendapatkan keselamatan. Dan Paulus pun katakan percayalah kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Dan setelah itu mereka satu keluarga, para polisi yang tadinya menyerahkan diri untuk dibaptis, dan mereka pun menerima keselamatan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, banyak sekali tantangan kita mau memuji nama Tuhan ini. Nah, tapi jangan pernah kita malu. Nah, kadang-kadang kita mau
berdoa di tengah makan bakso contohnya. Di situ banyak, di situ kita lihat nanti bukan satu agama dengan kita. Kadang-kadang ya udahlah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, doa masing-masing. Padahal di rumah tadi ini keluarga berdoa sama-sama dalam rumah tangga. Tapi kalau di luar berdoa masing-masing, ini sudah mulai malu dengan imannya. Nah, oleh karena itu biarlah sama iman kita dan juga karakter yang sudah dibuat oleh Paulus dan Silas, biarlah seperti itu. Di tengah apapun dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, amin. Luar biasa ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tentang bagaimana pujian yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Amin. Ya. Pada saat dia selalu memuji Tuhan, bukan hanya dirinya yang dikuatkan, tapi membuat orang yang pada saat itu menawan dia ya, kepala penjara, dibaptis seluruhnya, menerima kebenaran. Oleh karena dia selalu memuji Tuhan ya. Jadi ketika kita akan selalu memuji Tuhan dimanapun kita berada, bukan hanya diri kita yang menerima kekuatan, tetapi saya yakin orang-orang di sekitar kita juga akan menerima kekuatan. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Satu lagi pelajaran yang ingin kita diskusikan bersama Pak Pendeta tentang bagaimana ketika kita di dalam tekanan, ya kan? Pada saat kita mungkin dalam tekanan, maka yang akan timbul dalam diri kita, naluri kita sebagai manusia, kita akan merasakan ketakutan, ya. Kita akan sulit untuk memilih yang mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kalau kita merujuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya, kira-kira apa yang dapat kita lakukan ketika kita di dalam tekanan nih? Kita udah pusing untuk melakukan sesuatu, apakah kita masih bisa memuji Tuhan atau ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Mungkin pendeta boleh menolong kita untuk mengerti ini. Baik, terima kasih. Ini sehubungan dengan pelajaran kita juga Bapak Ibu. Di sana sudah dijelaskan ada seorang tokoh, ini seorang tokoh yang terkenal yang bernama Yosafat. Nah, dia adalah seorang raja Yehuda. Dan ketika dia menjabat sebagai raja, tantangannya tidak putus, tidak berhenti sampai pemerintahannya. Maksud saya, di tengah pemerintahannya pun banyak tantangannya, meskipun dia dikatakan takut akan Tuhan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Yosafat ketika ada dua negara ini yang mencoba menyerang Yehuda, yang pertama negara Moab dan yang kedua bangsa Amon. Nah, dua-dua ini menyerang. Dan apa yang dilakukan oleh Yosafat? Kalau saya rasa, kalau secara pribadi sudah mau diserang ini, yang pertama mungkin saya kerjakan adalah saya akan kabur dulu dari tempat. Setelah kabur, saya bawa dulu mungkin barang-barang saya yang paling berharga untuk saya bawa. Nah, itu mungkin yang ada di pikiran saya. Ternyata Yosafat tidak melakukan hal yang sama. Nah, Yosafat lakukan di sana yang pertama adalah dia mencari nama Tuhan. Nah, itu terdapat dalam 2 Tawarit 20 ayat 3, dikatakan di sana yang pertama dia cari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Nah, jadi bukan tentaranya, bukan kepala panglimanya yang dicari, tapi Tuhan yang dicari terutama. Setelah dia mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa tetaplah serang. Nah, kamu tidak akan melawan, kamu tidak akan menyerang mereka, tapi Tuhanlah yang akan yang di depan. Kalian akan tetap diam katanya. Cukup dengan membunyikan, memainkan suara ataupun bernyanyi, memuji nama Tuhan, tentara akan kalah. Dan singkat cerita, kita lihat di sana bangsa Moab dan juga bangsa Amon kalah pada saat itu. Nah, kenapa bisa kalah? Karena Yosafat mendengarkan suara Tuhan melalui Nabi Yahaziel. Nah, dia percaya dengan jaminan Tuhan. Jadi dia tidak ikut berperang tapi mendapatkan kemenangan. Ini satu hal yang luar biasa yang bisa mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di tengah begitu banyak tantangan, bisa saja keluarga pun menyulitkan kita, tapi kita andalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Jika Tuhan yang bertindak, sama seperti Yosafat, mereka hanya bernyanyi saja di belakang. Bangsa Moab dan juga bangsa Amon habis lenyap. Nah, itulah mungkin yang bisa saya bagikan pelajaran hari Kamis ini Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya, tentang ketika kita di dalam tekanan, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah terlebih dahulu mencari Tuhan. Sama seperti hamba Tuhan Yosafat, Raja Yosafat. Saat diserang, ya bukan seperti yang Pak Pendeta bilang tadi dia mau lari, tetapi yang pertama dia lakukan adalah mencari Tuhan.
Dan ketika mencari Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk selalu memuji, bernyanyi di sana. Itu yang mereka lakukan dan kemenangan yang mereka peroleh ya. Jadi ini juga mungkin merupakan sebuah pelajaran bagi kita ya, yang dapat kita praktekkan. Jadi ketika kita di dalam tekanan, dalam situasi sulit, kita harus melakukan seperti yang Yosafat lakukan. Dia mencari Tuhan dan dia selalu memuji Tuhan. Ya. Amin. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Untuk itu Pak Pendeta, saya pikir sudah sangat lengkap pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang telah kita diskusikan pada saat ini. Dan untuk itu saya minta terakhir Pak Pendeta mungkin boleh memberikan kesimpulan terakhir untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk kesimpulannya yang bisa saya ambil Bapak Ibu, boleh juga Bapak Ibu yang di rumah mengambil kesimpulan secara pribadi. Tapi saya saat ini menyimpulkan bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami kesulitan. Tapi yang mereka lakukan adalah di tengah kesulitan yang mereka alami, mereka tetap mencari nama Tuhan. Sama seperti Yosafat tadi, begitu juga Paulus, mereka tetap mencari nama Tuhan. Bukan pikiran mereka yang mereka andalkan, bukan kekuatan mereka yang mereka andalkan, tapi tetap nama Tuhan yang dibesarkan, dipuji, dan dimuliakan dimanapun berada. Terima kasih Pak Pendeta, itu mungkin sebagian kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi inilah yang menjadi pelajaran kita pada hari Sabat ini. Biar lalu melalui pelajaran ini maka kita akan lebih lagi bersuka cita dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita selalu mencari Tuhan dan ketika kita selalu memuji Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya boleh minta tolong Pak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa tutup diskusi pelajaran kita pada Sabat ini. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan pada Sabat hari ini kami telah membagikan sebagian dari firman Tuhan secara khusus melalui pelajaran sekolah Sabat, di mana di sana ditekankan kami harus memuji nama Tuhan dalam keadaan apapun. Dan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan juga sudah melakukannya dalam Alkitab. Biarlah kami juga dapat melakukannya dalam tengah kesulitan kami, tengah susah kami. Nama Tuhanlah yang kami selalu ingat. Meskipun begitu Tuhan, dalam sukacita juga kami akan terus mengingat nama Tuhan. Dan kami akan melanjutkan acara ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan juga hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga firman yang akan kami dengarkan akan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Inilah yang menjadi akhir dari pelajaran kita pada hari Sabat ini. Tetaplah kita selalu memuji Tuhan dan selalu bersuka cita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Sabat. Amin.